Bab 1666 Sistem Perencanaan Tertinggi. Saat ini, di aula utama istana kerajaan yang megah. Balok berukir dan pilar dicat, naga emas menari di udara, suasananya megah. Seorang wanita mengenakan jubah Phoenix dan mahkota Phoenix di kepalanya duduk tinggi di singgasana naga. Dia adalah permaisuri kerajaan Tang Timur, tapi dia sudah berkuasa selama 8 tahun. Dalam 8 tahun ini, dia telah sepenuhnya menunjukkan bakatnya sebagai permaisuri, memerintah kerajaan dengan tertib, orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan kerajaan menjadi semakin kuat. Sedemikian rupa sehingga orang-orang Tang Timur semuanya memanggil permaisuri, dan bahkan pejabat sipil dan militer tidak menyebut permaisuri secara pribadi, hanya permaisuri. Dan Raja, Suke, telah menjadi orang yang tidak terlihat, tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Dari sini terlihat betapa ketatnya kendali permaisuri atas otoritasnya. Tetapi tidak peduli seberapa banyak permaisuri tahu cara memerintah, tidak peduli seberapa makmur Tang Timur, itu masih merupakan kerajaan kecil di perbatasan. 8 tahun jauh dari cukup untuk sebuah kerajaan kecil tumbuh menjadi raksasa, belum lagi invasi kerajaan besar sesekali. 2 tahun lalu, kerajaan terbesar dari 9 provinsi, Qin, meluncurkan ekspedisi untuk menyatukan dunia. Setelah 2 tahun penaklukan, hanya Tang Timur dan kerajaan Feng Yu yang tersisa, dan karena lokasinya yang terpencil, mereka belum dikuasai. Namun para pejabat masih dalam keadaan cemas. Rapat pengadilan hari ini terutama untuk membahas masalah ekspedisi ini. Semua pejabat memprotes, tetapi tidak peduli apa yang mereka katakan, permaisuri tidak bereaksi. Aneh, kenapa permaisuri tidak bereaksi? Mungkinkah dia tertidur? Itu tidak mungkin. Aku dengar permaisuri kembali ke kerajaan Feng Yu beberapa hari yang lalu, aku khawatir dia sudah punya rencana. Para pejabat berdiskusi, tetapi tidak berani berbicara dengan keras, takut mereka akan membuat khawatir permaisuri yang bijak di atas tahta. Xuan Yuan Wanrong duduk di singgasana naga, wajahnya tersembunyi di balik tirai manik mahkota Phoenix saat dia diam-diam merenung. Setelah mendengarkan begitu lama, dia pada dasarnya memahami situasinya. Permaisuri satu generasi memiliki suami yang tidak berguna, dan meskipun tidak ada masalah internal, ada masalah eksternal yang serius. Sederhananya, jika dia tidak melakukan apapun, kerajaan ini akan hancur dalam sekejap mata. Apa yang tidak diharapkan Xuan Yuan Wanrong adalah bahwa dia benar-benar akan diseret ke dalam pelatihan ini. Raja Suke, orang itu datang ke tempatku. Xuan Yuan Wanrong mengerutkan alisnya. Berbicara secara logis, setiap orang seharusnya memasuki layar cahaya yang berbeda, jadi mengapa mereka berdua bersama? Mungkinkah pengaruh kitab surgawi Tai? Atau mungkinkah Suke melepaskan pembatasan pada saat-saat terakhir dan terseret ke dalamnya? Setelah memilah pikirannya, Xuan Yuan Wanrong menegakkan punggungnya sedikit dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Dia adalah murid yang luar biasa dari Sekte Istana Surga dan yang dipilih oleh surga. Dia sudah lama berada di posisi tinggi, jadi tidak sulit baginya untuk mengontrol posisi seorang kaisar. Kaisar telah tiba. Saat dia hendak berbicara, suara tajam tiba-tiba terdengar dari luar aula. Kaisar. Tatapan Xuan Yuan Wanrong sedikit tenggelam. Dia sebelumnya telah mengetahui dari mulut para menteri bahwa Raja Kerajaan Tang Timur ini, Suke, adalah seorang penguasa bodoh yang tidak melihat gambaran besarnya, sembrono dan tidak memiliki bakat apapun. Temperamennya persis sama dengan orang itu. Pada saat ini, dia sudah memikirkannya. Nanti, dia akan menemukan tempat untuk mengasingkan orang itu, sehingga dia tidak akan menjadi penghalang di sisinya. Saat ini, para menteri juga bingung, dan ada banyak diskusi. Apakah aku salah dengar? Kaisar telah datang ke pertemuan istana? Astaga, Kaisar akhirnya mau berpartisipasi dalam urusan istana? Apakah kamu sudah lupa apa yang terjadi 8 tahun lalu ketika Kaisar bertanggung jawab atas urusan istana? Meskipun Suke Junior bodoh, di antara para pejabat, masih ada beberapa orang tua dan keras kepala yang bersikeras pada ortodoksi di dalam hati mereka dan diam-diam mendukung keluarga kerajaan. Pada saat ini, tentu saja ada yang senang dan ada yang khawatir. Suara di luar aula datang dari jauh.
tetapi mendengar suara ini, semua menteri mengerutkan kening. Aku tidak takut, aku kaisar, bagaimana aku bisa takut pada seorang wanita? Pergilah, jangan hentikan aku. Aku memperingatkanmu, jangan hentikan aku. Sekarang aku akan mengambil kembali kekuatan kekaisaran yang telah hilang. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan memenggal kepalamu. Apa? Segel giok kekaisaran ada pada permaisuri, dan hanya dia yang bisa memberi perintah? Itu tidak bisa diterima. Hari ini, aku akan mengembalikan otoritas suami. Semua menteri saling memandang dengan cemas. Mereka sudah tahu bahwa orang di luar adalah kaisar yang tidak muncul di pengadilan selama 8 tahun. Tapi masalahnya adalah, kapan kaisar menjadi begitu sombong? Meskipun Suke selalu melakukan beberapa tindakan memberontak, pada kenyataannya, ketika dia melihat permaisuri, dia seperti tikus melihat kucing, menoleh dan melarikan diri, tidak dapat menghindarinya. Paling-paling, dia hanya akan mengatakan kata-kata kasar secara pribadi, tidak pernah berani menghadapinya. Para menteri kerajaan Tang Timur sudah terbiasa. Tiba-tiba mendengar kata-kata sombong seperti itu, hati mereka terkejut. Ada apa dengan kaisar? Sudah berakhir, kaisar sudah gila, cepat panggil tabib kekaisaran. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah kaisar begitu berani hari ini? Di tengah diskusi para menteri, sebuah wajah muda muncul di aula, senyum nakal di wajahnya, gaya berjalannya sangat arogan. Itu adalah kaisar mereka, Suke. Di belakang Suke, pemuda yang berdiri di atas tembok, asisten menteri Kementerian Ritus, Gong Qiwei, mengikuti dengan canggung, menangkupkan tangannya ke rekan-rekannya dari waktu ke waktu. Semua pejabat di sekitarnya memandang Gong Qiwei dengan ekspresi aneh, memberi isyarat kepadanya dengan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah kaisar sudah gila? Gong Qiwei berkeringat deras, melambaikan tangannya berulang kali, hatinya penuh dengan kepahitan. Anda bertanya apakah saya sudah gila? Bagaimana saya bisa tahu? Aku hanya ingin mengembalikan kaisar, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba akan dengan angkuh langsung menuju aula utama. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Suke berjalan di antara para menteri, wajahnya dipenuhi senyum percaya diri. Meskipun tidak ada cara untuk menggunakan esensi sejati di sini, dia masih merupakan prinsip agung emas abadi, kaisar saat ini. Tidak ada yang salah dengan sedikit sombong. Dia dengan cepat datang ke sisi tahta naga, menatap permaisuri yang duduk, senyum hangat di wajahnya. Permaisuri tersayang, aku sudah bangun, saatnya mengembalikan tahta kepadaku. Dia sudah memikirkannya. Setelah dia mengusir permaisuri, dia akan memimpin pasukan ke utara, menaklukkan pengikut feodal, dan mendirikan dinasti yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dia berhasil melewati ujian 10.000 kerajaan, menjadi abadi, dan terbang menjauh, meninggalkan legenda yang tak tertandingi. Memikirkannya saja membuatnya merasa sangat keren. Permaisuri tampaknya tidak peduli dengan kata-katanya, dan dengan ringan berkata, apakah kamu yakin? Hah? Mengapa suaranya terdengar agak familiar? Suke tercengang, dan mengangkat tangannya untuk meraih mahkota burung phoenix permaisuri. Melihat pemandangan ini, semua menteri tercengang. Kaisar sangat berani hari ini. Dia sebenarnya berani memprovokasi permaisuri di depan umum. Permaisuri, kita sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Astaga! Sebelum dia selesai berbicara, seruan terkejut tiba-tiba bergema di aula. Suke menatap wajah yang dikenalnya di depannya dengan ngeri, kamu permaisuri? Di bawah mahkota Phoenix, secara mengejutkan itu adalah Xuan Yuan Wanrong. Dia melihatnya perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya sedingin es, kenapa bukan aku? Tapi kamu, kenapa kamu juga di sini? Kalimat ini seperti sambaran petir di benak Suke. Baru kemudian dia bereaksi. Pada saat terakhir, dia memasuki ilusi yang sama dengan Xuan Yuan Wanrong. Setelah 2 detik hening, Suke berbalik dan pergi. Maaf mengganggumu, selamat tinggal. Para menteri mengangguk sedikit. Ini perasaannya, kaisar tidak gila. Istana Kekaisaran Tang Timur, studi kekaisaran. Xuan Yuan Wanrong, yang baru saja meninggalkan pengadilan, sekarang duduk berhadap-hadapan dengan Suke.
Jadi, seperti yang kamu katakan, jika kita ingin meninggalkan tempat ini, kita harus melewati ujian ini, dan ujiannya adalah agar kita tetap di sini dengan aman selama sisa hidup kita? Xuanyuan Wanrong duduk di kursi dan bertanya. Suke mengotak-atik mahkota di tangannya dan menjawab, benar. Menurut pengalamanku, selama kita bisa mati karena usia tua, kita bisa meninggalkan tempat ini. Xuanyuan Wanrong mendengar ini dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Berdasarkan bagaimana manusia mati karena usia tua, dia harus tinggal bersama pria ini setidaknya selama beberapa dekade lagi? Suke tidak mengatakan apa-apa dan tidak memulai percakapan. Sebagai gantinya, dia mulai memeriksa sistem. Mirip dengan pengalaman sebelumnya, fungsi sistem dibatasi. Namun, kali ini, sistem tampaknya telah mengubah dirinya sendiri. Selain mengumpulkan poin sulit, pertukaran dan penyimpanan, semua fungsi lainnya tidak dapat digunakan. Persetan. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja kecuali untuk fungsi pertukaran. Ketika Suke melihat fungsi pertukaran, dia sangat terkejut sehingga dia hanya bisa mengutuk. Harga barang-barang teknologi telah meningkat ratusan kali lipat. Adapun item budidaya, mereka telah meningkat ribuan kali. Hanya seni bela diri tradisional yang masih dianggap murahan. Apa-apaan ini? Sistem, bisakah kamu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Ding, sistem telah mendeteksi bahwa kamu saat ini berada di lingkungan seni bela diri tingkat rendah. Karena tuan rumah perlu berlatih, semua barang yang melebihi aturan toko sistem akan dihargai dengan harga normal. Bagaimana ini bisa dianggap normal? Saya hanya bisa dengan santai menukar jimat biasa dan itu akan membuat saya kehilangan ratusan ribu poin tindakan yang sulit. Tentu saja, ini bukan yang terburuk. Suke menyadari sesuatu yang lebih buruk. Karena perubahan lingkungan, semua poin tindakan keras yang dia kumpulkan dibekukan. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tapi ketika dia bertingkah tangguh di aula utama, dia telah menghemat 10 poin tangguh. Sistem anjing, kamu bukan manusia. Suke mengutuk. Pada saat ini, Xuanyuan Wanrong tiba-tiba berbicara. Jika demikian, mari kita tunggu di sini sampai kita mati karena usia tua. Suke tertegun. Jadi Anda berpikir tentang hal ini untuk waktu yang lama? Baiklah. Tapi aku punya syarat, Suke memikirkannya, sebelum berkata, kamu harus menyerahkan otoritasmu, dan aku akan memerintah Tang Timur. Mustahil. Xuanyuan Wanrong menolak tanpa ragu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kemampuan Suke dalam mengatur suatu negara, tetapi dengan temperamen yang dia tunjukkan sebelumnya, Xuanyuan Wanrong tidak ragu bahwa orang ini akan menghancurkan kerajaan Tang Timur dalam waktu kurang dari setengah tahun. Hei! Kamu, aku kaisar. Apakah kamu mengerti? Suke membalas, selain berkultivasi, yang kamu lakukan hanyalah tidur. Apa yang kamu ketahui tentang mengatur negara? Meski begitu, aku tidak bisa menyerahkannya padamu, kata Xuanyuan Wanrong dengan tenang. Selain itu, kamu tidak tahu bagaimana mengatur suatu negara. Suke mendengus dingin. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bagaimana menjalankan negara? Jika aku ada di sini, apa yang harus dilakukan negara Qin? Apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang kaisar dalam 1000 tahun? Itu aku. Tapi tidak peduli berapa banyak Suke membujuk, Xuanyuan Wanrong tidak mau melepaskan otoritasnya. Dalam kata-katanya, temperamen Suke terlalu gelisah, dan dia tidak mengikuti aturan. Apalagi dengan temperamen seperti itu yang tidak takut pada apapun, bagaimana dia bisa merasa nyaman jika dia memerintah suatu negara? Lagi pula, jika suatu negara jatuh di sini, itu berarti nasib mereka akan mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Memerintah suatu negara tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Suke sangat marah hingga dia hampir melompat. Bagus kamu tahu itu tidak sederhana. Aku akan bertanggung jawab dan mengendalikan segalanya. Lebih baik daripada kamu main-main. Mata Xuanyuan Wanrong tenang, nadanya tegas. Kamu, Suke melotot, tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan wanita ini bagaimanapun caranya. Dia mungkin juga berhenti berbicara omong kosong. Baiklah, aku akan melihat berapa lama kamu bisa mengendalikan dirimu. Suke mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Diskusi antara keduanya berpisah dengan buruk. Segera, malam berlalu.
Saat fajar keesokan harinya, Xuan Yuan Wanrong bangun pagi dan pergi ke aula utama untuk menghadiri pengadilan pagi. Suki juga datang, dan dia datang lebih awal, menduduki kursi naga terlebih dahulu. Xuan Yuan Wanrong terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan duduk di kursi Phoenix di sampingnya. Setelah pejabat sipil dan militer memasuki pengadilan, mereka semua kaget melihat kedua orang itu duduk di kursi tinggi. Apakah Kaisar kambuh lagi? Itu tidak benar. Bukankah dia masih baik-baik saja kemarin? Mengapa hal itu terjadi lagi hari ini? Kuncinya adalah, apa yang salah dengan permaisuri? Dia benar-benar menyerahkan kursi naga? Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak berani membicarakannya. Melapor ke permaisuri, saat ini, seorang pejabat sudah berdiri dengan tidak sabar dan melangkah maju untuk menegur. Dia tampak sangat cemas, dan dia bahkan tidak menyapa Kaisar sambil terus berkata. Melaporkan kepada permaisuri, telah terjadi kekeringan di barat laut selama bertahun-tahun, dan kelaparan parah. Nama saja tidak cukup, dan ada kebutuhan mendesak untuk bantuan bencana. Kelaparan. Ketika Xuan Yuan Wanrong mendengar ini, dia sedikit mengernyit, ekspresinya serius. Dia tidak menyangka akan menemui masalah di hari pertama. Tadi malam, dia memeriksa tugu peringatan baru-baru ini dalam semalam dan pada dasarnya memahami situasi negara ini. Negara itu tidak kuat, meskipun memiliki pasukan yang besar, itu hanya bisa melindungi dirinya sendiri untuk sementara, dan itu tidak sebaik negara-negara di Gunung Lima Elemen. Namun, masalah kecil kelaparan masih bisa diselesaikan. Memikirkan hal ini, Xuan Yuan Wanrong melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, umumkan keputusanku. Buka kas negara dan berikan bantuan bencana kepada rakyat. Engah. Suke tidak bisa menahan tawa. Itu dia. Beraninya dia mengatakan dia tahu bagaimana menjalankan negara? Xuan Yuan Wanrong melirik Suke dengan dingin dan sedikit mengernyit, karena dia tidak mengerti apa maksudnya. Tidak apa-apa, lanjutkan. Suke berusaha keras menahan tawanya dan melambaikan tangannya. Dia tidak menganggur tadi malam. Dia telah membaca semua peristiwa besar negara itu selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengannya. Karena Tang Timur terletak di daerah terpencil, pertanian dan perdagangannya tidak berkembang dengan baik, dan perekonomiannya tidak kuat. Yang terpenting, untuk melawan invasi musuh asing, perak di kas negara telah digunakan untuk merekrut tentara dan membeli kuda, dan semuanya digunakan untuk perang. Sekarang seluruh perbendaharaan negara hampir tidak memiliki sisa perak. Buka perbendaharaan negara untuk memberikan bantuan bencana? Apa-apaan? Yang mulia, perbendaharaan negara, saat ini tidak banyak perak yang tersisa. Menteri Kementerian Pendapatan menguatkan dirinya dan berjalan keluar. Dia bertanggung jawab atas Kementerian Pendapatan dan Perbendaharaan Negara, jadi dia sangat mengenal perbendaharaan negara. Belum lagi bantuan bencana, itu sudah cukup baik untuk mempertahankan operasi negara. Yang terpenting, dia sebagai Menteri Pendapatan sangat khawatir rambutnya rontok. Mendengar itu, ekspresi Xuan Yuan Wanrong menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara rendah, jika demikian, maka kita harus memungut pajak nasional untuk mendukung daerah yang menderita kekeringan. Wow! Mendengar itu, para pejabat gempar. Meski barat laut menderita kelaparan, kehidupan masyarakatnya juga tidak mudah. Pajak sementara pasti akan menambah beban rakyat, dan kemungkinan besar akan ada banyak keluarga yang akan berpisah. Kuncinya adalah bahwa ini pasti akan menyebabkan protes orang. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat mengumpulkan banyak perak, tetapi juga membangkitkan kemarahan orang-orang. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Yang mulia selalu bijaksana dan kuat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melakukan tindakan bodoh seperti itu? Para pejabat saling memandang, bingung. Namun, karena mantan prestise Xuan Yuan Wanrong, tidak ada yang berani keluar dan mengeksposnya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Sampai akhir pengadilan. Setelah para pejabat pergi, mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang dan mulai membicarakan masalah tersebut. Mengapa Yang Mulia membuat rencana seperti itu? Aku tidak tahu. Mungkinkah Yang Mulia memiliki makna yang dalam? Kuharap begitu. Meski ini akan membangkitkan kemarahan rakyat, tapi seharusnya bisa mengatasi kelaparan.
Pada saat yang sama, dalam studi kekaisaran, Xuanyuan Wanrong dan Suke duduk berhadapan lagi. Apa yang kamu tertawakan? Xuanyuan Wanrong bingung. Menurut pemahamannya, bantuan bencana tidak lebih dari uang, jadi dia hanya bisa memberikan uang secukupnya. Suke tersenyum dan berkata dengan penuh arti, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda melakukan ini, pasti akan ada masalah besar dalam waktu kurang dari 7 hari. HMPH, konyol. Xuanyuan Wanrong mendengus dingin dan mengabaikannya. Suke tidak mencoba menghalanginya dan terus membaca file-file itu. Bagaimanapun, dia telah mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Karena dia tidak mendengarkan, bukan salahnya jika ada masalah. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Suke dan Xuanyuan Wanrong telah menghabiskan 7 hari dalam ilusi dalam sekejap mata. Harus dikatakan bahwa Xuanyuan Wanrong cukup mampu menjadi penguasa suatu negara. Bagaimanapun, dia pernah menjadi yang dipilih oleh surga, murid luar biasa dari sekte Istana Surga, dan telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dengan bakatnya, bahkan jika dia belum pernah mengatur negara sebelumnya, dia telah mempelajari hampir semua yang dia butuhkan untuk dipelajari dalam seminggu. Tetapi menurut Suke, apa yang disebut mengatur suatu negara tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Itu semua adalah strategi untuk mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Cepat atau lambat, sesuatu akan salah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang jenius kultivasi dapat mengatur suatu negara? Mustahil. Petik 2. Apa? Setelah sekian hari, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa mengatur semua ini? Dalam studi kerajaan, Xuanyuan Wanrong duduk bersama Suke lagi untuk berbicara. Dia melihat file di tangannya dan bertanya dengan tenang. File itu tentang beberapa reformasi pertanian, yang menurutnya tidak penting, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Menurutnya, hal terpenting bagi negara yang kuat adalah memiliki ide sendiri. Dengan kata lain, itu adalah kepercayaan negara, dan semua orang harus bersatu dan bekerja sama. Ini adalah prinsip yang sama dengan kultivasi keabadian. Seorang kultivator tanpa konotasi Tao akan terjebak di alam itu selama sisa hidupnya, tidak dapat menerobos. Hanya dengan memahami jalan apa yang ingin dia ambil dan memiliki konotasi Tao, dia dapat melangkah lebih jauh. Dia menceritakan ide ini langsung kepada Suke. Suke hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Kamu menerima segalanya begitu saja, dan kamu pikir semuanya terlalu indah. Kamu berfantasi tentang dunia yang sepenuhnya utopis. Jika kita terus mengikuti cara berpikirmu, kuperkirakan dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita akan menjadi sepasang bebek Mandarin dalam pelarian. Kultivasinya telah dipenjara, jadi keberanian Suke telah mengendur, dan dia tidak memberikan wajah apapun ketika dia berbicara. Ngomong-ngomong, kita semua manusia. Apa yang harus ditakuti? Anda adalah permaisuri, dan saya adalah kaisar. Jika Anda benar-benar memikirkannya, saya yang di atas. Petik 2. Apa yang perlu ditakuti? Bam! Xuanyuan Wanrong tidak marah setelah mendengar ini. Dia masih tenang dan acuh tak acuh. Dia menutup file, memanggil pelayan untuk melayaninya, dan mengenakan jubah Phoenix. Dalam beberapa hari terakhir, kamu belum menunjukkan kemampuanmu untuk memerintah suatu negara. Dia berkata dengan acuh tak acuh dengan punggung menghadap Suke. Saya telah mengamati situasi orang-orang selama beberapa hari terakhir. Suke menjawab dengan santai sambil duduk di kursi. Ah, benarkah? Xuanyuan Wanrong menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sebelum dia, permaisuri, telah melatih banyak mata-mata di istana kekaisaran untuk memantau pergerakan kota kekaisaran. Menurut laporan mata-mata, Suke telah menyelinap keluar dari istana tidak kurang dari 5 kali dalam minggu ini. Setiap kali dia keluar, dia akan berkeliaran dan bersenang-senang. Mereka bahkan pergi mencari keturunan para menteri penting itu dan pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan musik. Jangan bicara tentang apakah lagu ini layak atau tidak. Hanya saja, keturunan dari para menteri penting itu terlalu berani. Mereka sebenarnya berani pergi bersama kaisar. Jelas, mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Apalagi, hasilnya tidak di luar ekspektasi Xuanyuan Wanrong. Hanya dalam beberapa hari, Suke berteman baik dengan para playboy kaya itu.
Mereka merangkul bahu satu sama lain dan berlama-lama di rumah bordil siang dan malam, tidak ingin kembali ke rumah. Pada akhirnya, dia masih orang yang sembrono. Dia tidak berguna. Xuan Yuan Wanrong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Namun, dia kurang lebih meragukan pemikirannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pria ini memiliki kualitas batin seperti itu? Para pelayan melayani mereka berdua di samping, jantung mereka berdebar ketakutan. Ya Tuhan, apa yang saya dengar? Jika ini keluar, aku tidak akan bisa hidup bahkan jika aku mati 10.000 kali. Ibu, aku ingin pulang. Untungnya, meskipun Xuan Yuan Wanrong dan Suke adalah kaisar di sini, mereka tidak memiliki hati seorang kaisar. Mereka sama sekali tidak berpikir untuk pergi ke level itu. Setelah merapikan penampilan mereka, keduanya pergi ke aula utama. Para pejabat sudah menunggu di bawah, menunggu rapat pengadilan dimulai. Namun, suasana hari ini jelas tidak tepat. Semua pejabat di pengadilan terlihat sangat jelek. Dahi mereka dipenuhi keringat, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Xuan Yuan Wanrong menyadari hal ini dan berpikir, mungkinkah bencana alam lainnya telah terjadi? Yang mulia, kaisar telah tiba. Dengan suara Kasim yang tajam, rapat pengadilan resmi dimulai. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Sebelum mereka berdua duduk, seorang pejabat tidak sabar untuk keluar dan berteriak. Xuan Yuan Wanrong melambaikan tangannya dengan ringan. Pejabat saya yang terkasih, tolong bicara. Saya dengan tulus meminta Yang Mulia untuk memberikan perintah menghentikan perpajakan nasional. Jantung Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba berdetak kencang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mengapa engkau berkata begitu? Pejabat itu tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, sebelum ini, kami telah melakukan perpajakan. Hari-hari ini, karena musim kemarau, kami harus memungut pajak lagi. Rakyat sangat menderita. Beberapa orang bahkan kehilangan kekayaan keluarga dan menghancurkan keluarga mereka. Orang-orang di negara ini tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Jika ini terus berlanjut, negara tidak akan lagi menjadi negara. Dengan pejabat ini yang memimpin, pejabat lainnya tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka dan mulai angkat bicara. Saya meminta Yang Mulia untuk mencabut pesanan Anda. Yang Mulia, rakyat tidak punya energi cadangan untuk membayar pajak. Tolong hentikan perpajakan nasional. Yang Mulia, masalah ini tidak boleh dilanjutkan. Saat mereka berbicara, aula tiba-tiba menjadi berisik. Wajah Xuan Yuan Wanrong menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa mengerti apa yang telah dia lakukan salah. Itu hanya pajak. Meskipun jumlah uang yang dibutuhkan untuk bantuan bencana sangat besar, Kerajaan Tang Timur memiliki populasi yang besar dan itu hanya sejumlah kecil uang. Mungkinkah orang-orang bahkan tidak mampu membayar uang sebanyak itu? Bagaimana mungkin? Jika mereka sangat miskin, Kerajaan Tang Timur akan lama berada dalam kekacauan. Tapi dari apa yang dia lihat, meskipun Kerajaan Tang Timur miskin, itu tidak sampai pada titik di mana orang tidak punya cara untuk mencari nafkah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Suke. Seolah mengingat sesuatu, jantungnya sedikit berdebar dan dia agak terpana. Orang ini sepertinya telah mengatakan sebelumnya bahwa akan ada masalah besar dalam waktu kurang dari 7 hari. Dan sekarang. Tapi bagaimana dia bisa memprediksi masa depan? Ceka. Suke memperhatikan tatapan Xuan Yuan Wanrong dan tertawa dingin di dalam hatinya. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa menaikkan pajak bukanlah langkah yang baik, tetapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang kamu dalam masalah. Anda tahu untuk mencari saya dan ingin bantuan saya? Saya tidak akan membantu. Apakah kamu marah? Xuan Yuan Wanrong dengan jelas memperhatikan tatapan sombong di mata Suke, tapi dia tidak peduli. Tetapi dihadapkan dengan protes para pejabat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pajak dihentikan, bagaimana kelaparan akan diselesaikan? Jika tidak dihentikan, negara akan benar-benar kacau balau. Setelah ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, Menteri Pendapatan, berapa banyak perak yang tersisa di kas negara? Mendengar ini, hati Menteri Pendapatan bergetar, Yang Mulia, di perbendaharaan negara, tersisa kurang dari 10 juta perak.
Keluarkan semuanya untuk bantuan bencana. Ah, ini. Para pejabat semua tercengang. Apa yang Permaisuri katakan? Jika semuanya diambil, bagaimana jika sesuatu terjadi? Itu adalah perbendaharaan negara, perak yang mendukung operasi negara. Jika dikosongkan, seluruh negeri tidak akan jauh dari kehancuran. Yang mulia, Anda tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan itu. Para abdi dalam memprotes satu demi satu, ingin menghentikan perilaku Xuan Yuan Wanrong. Xuan Yuan Wanrong mengerutkan kening lagi. Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda pikir saya bisa menyulap perak dari udara tipis? Sakit kepala, apakah kamu bingung? Pada saat ini, suara licik Suke terdengar. Xuan Yuan Wanrong mendongak dan melihat Suke menatapnya dengan senyum di wajahnya yang meminta pemukulan. Apa yang ingin kamu katakan? Apa gunanya mengejekku sekarang? Dia menahan keinginan untuk memukulnya dan berkata dengan suara rendah. Tentu saja berarti mengejekmu, tapi itu tidak perlu. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Aku bisa membantumu menyelesaikannya, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Katakan. Xuan Yuan Wanrong menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Bagus. Kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Aku tidak menginginkan segel giok itu, tetapi kamu harus memberiku kekuatan untuk memobilisasi semua departemen. Jika kamu tidak memberiku kekuatan, akan sangat sulit untuk saya untuk melakukan apa saja, jawab Suke. Dia telah mencoba membuat masalah sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa dia hanyalah boneka dari Xuan Yuan Wanrong. Jadi perintahnya hampir tidak berguna, dan tidak ada departemen yang mau mendengarkannya. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan. Selama dia bisa melakukannya, Act of Sein bisa langsung bangkit. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikannya? Xuan Yuan Wanrong memandang Suke dengan curiga, seolah dia tidak mempercayainya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara lain, jadi dia memutuskan untuk mundur selangkah. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, tapi semua pesanan Anda harus ditinjau oleh saya." Bagaimanapun, sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, jadi lebih baik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Jika terjadi kesalahan, dia akan dapat menghentikannya tepat waktu jika dia memberi perintah. Tidak masalah. Mata Suke berbinar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Semula, dia hanya ingin surat perintah transfer dari Kementerian Pekerjaan Umum, maka dia siap meminta harga tinggi. Dia tidak berharap Xuan Yuan Wanrong setuju dengan begitu mudah. Saat ini, semua pejabat sipil dan militer di pengadilan sedang berdebat. Beberapa orang ingin menghentikan pemungutan pajak, dan tentunya ada juga orang yang ingin menyanjung permaisuri, membelanya dan mendukung pemungutan pajak. Kedua belah pihak bertengkar. Dong dong dong. Pada saat ini, suara ketukan keras datang dari meja. Berisik, kalian semua, tenang. Setelah itu, Suke berteriak dengan suara yang dalam. Semua kebisingan di pengadilan berhenti tiba-tiba. Semua orang terkejut, menoleh untuk melihat ke arah kursi tinggi, wajah mereka penuh kebingungan. Kapan Kaisar datang? Kenapa dia berlari keluar untuk berteriak? Kalian semua tidak berguna, kalian semua, berhenti bertengkar. Jika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, aku benar-benar tidak tahu apa gunanya membesarkan kalian. Jangan pedulikan masalah ini, biarkan saja, untuk saya. Petik 2. Suke berkata dengan keras. Wajahnya penuh kesombongan, tapi matanya jelas dipenuhi dengan penghinaan. Mendengar itu, para pejabat kembali tercengang. Apa? Apa yang baru saja Kaisar katakan? Serahkan padanya untuk menangani? Sial, penyakit Kaisar semakin parah, permaisuri benar-benar tidak mau melakukan apa-apa. Tidak, permaisuri juga telah membuat 2 langkah bodoh baru-baru ini, sepertinya tidak benar. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Suke dan yang lainnya tercengang, wajah mereka menjadi gelap saat mereka berteriak dengan suara yang dalam. Para pejabat tetap diam, menundukkan kepala, menghindari kontak mata dengan Suke. Dia pasti sudah mendengar semuanya.
Tapi, bagaimana mungkin seseorang yang tidak berurusan dengan urusan pengadilan selama 8 tahun dapat menangani kentang panas seperti ini saat ini? Kuncinya adalah Kaisar hampir menghancurkan kerajaan Tang Timur. Sekarang dia ikut campur, bukankah itu sama dengan ingin menghancurkan negara lebih cepat? Orang tua ini tidak salah dengar, kan? Apakah Yang Mulia mengatakan bahwa dia datang untuk menangani masalah ini? Seorang pejabat tua membungkuk ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Apakah aku salah dengar? Kurasa aku salah dengar juga. Aku pasti terlalu lelah akhir-akhir ini, makanya aku sakit. Jangan membohongi dirimu sendiri, Yang Mulia benar-benar berkata begitu. Yang Mulia, saya pernah mendengar bahwa pemandangan di perbatasan sangat indah. Mengapa Yang Mulia tidak melakukan tur inspeksi? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, kata seorang pejabat dengan tulus. Ya, Yang Mulia, saya dengar ada juga gunung bersalju di ujung barat. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Yang Mulia, pelayan tua ini memiliki peta harta karun di sini. Dikatakan bahwa ada manual seni bela diri yang tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya. Hari ini, saya mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Semua anggota istana yang hadir, tanpa kecuali, langsung menyerah membujuk Xuan Yuan Wanrong untuk menarik kembali perintah tersebut, dan mengalihkan perhatian mereka ke Suke. Dengan kata lain, yang terbaik baginya adalah menjauh sejauh mungkin dan tidak terlibat dalam urusan negara. Kami sudah di bawah banyak tekanan. Bisakah Anda berhenti menambah kekacauan? Apalagi, menurut metode permaisuri, itu bisa menyebabkan kekacauan dan membuat orang tidak bisa mencari nafkah. Tapi selama mereka bisa bertahan sampai tahun kelaparan berakhir, mereka perlahan bisa pulih di masa depan. Tetapi jika Yang Mulia Kaisar turun tangan, kerajaan Tang Timur akan selesai bulan depan. Sudut mulut Suke berkedut. Dia berpikir sendiri, betapa tidak dapat diandalkannya Kaisar ini di masa lalu. Lihatlah para abdi dalam ini. Begitu mereka mendengar bahwa dia akan ikut campur dalam urusan negara, mereka tidak sabar untuk mengirimnya ke perbatasan. Dia tidak ragu bahwa jika dia memiliki anak, para abdi dalam ini bahkan mungkin mencoba membujuknya untuk turun tahta saat itu juga. Lagi pula, mereka tidak takut pada kaisar yang biasa-biasa saja. Mereka takut kaisar akan kehilangan akal. Para abdi dalam yang terhormat, kami benar-benar memiliki cara yang baik untuk mengatur negara. Suke tidak peduli dengan sikap para abdi dalam ini, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, para abdi dalam semakin panik. Sial, aku ingat saat pertama kali memasuki pengadilan 8 tahun lalu, Yang Mulia juga tersenyum seperti ini. Ya, aku juga ingat, lalu kita hampir kehilangan negara kita. Ya ampun, Yang Mulia, kami tidak suka senyum seperti ini. Jika bukan karena permaisuri mengambil alih pemerintahan, kita bahkan tidak tahu di mana kita akan berada sekarang. Semua anggota istana memandang Xuan Yuan Wanrong untuk meminta bantuan, artinya jelas. Yang Mulia Permaisuri, cepat hentikan suamimu. Dia akan membuat masalah lagi. Menghadapi tatapan memohon dari para abdi dalam, ekspresi Xuan Yuan Wanrong tenang dan acuh tak acuh, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Melihat permaisuri pun seperti ini, para abdi dalam akhirnya kehilangan semua harapan. Ini sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir kali ini. Saya seharusnya tidak menyarankan permaisuri untuk menarik kembali pesanannya sekarang. Sekarang, permaisuri tidak ingin ikut campur lagi, dan membiarkan kaisar yang tidak mampu mengambil alih. Melihat bahwa para abdi dalam telah pasrah pada nasib mereka, Suke menghela nafas dan berkata dengan tulus, para abdi dalam yang terkasih, mengapa Anda tidak mendengarkan metode saya, dan kemudian mempertimbangkan kembali? Aula sunyi, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol. Akhirnya, di bawah paksaan tatapan Suke, akhirnya, seorang punggawa menguatkan dirinya dan berdiri, tolong, Yang Mulia, tolong beritahu kami tentang apa yang harus dilakukan. Suke memandang ke arah punggawa dengan penghargaan, dan berkata perlahan, menurutku, bantuan bencana kali ini tidak lebih dari uang, jadi kita bisa mengambil uang dari orang-orang. Beberapa abdi dalam memutar mata mereka. Bukankah Anda King menyemburkan omong kosong? Tentu saja kami tahu cara mengambil uang dari rakyat, tapi masalahnya rakyat tidak punya uang. Memungut pajak sudah menggelapkan kulit, Anda tidak mungkin meminta orang untuk mengambil semua uangnya, bukan?
Siapa yang tidak memiliki uang ekstra di tangan mereka? Jika sesuatu terjadi pada keluarga mereka, bukankah mereka hanya menunggu kematian dengan sejumlah uang? Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar yang tidak mampu. Tanpa menunggu punggawa untuk keberatan, Suke melanjutkan, jadi metode saya adalah membangun perbendaharaan pribadi, biarkan orang-orang menyimpan uang mereka di perbendaharaan, dan istana kekaisaran akan mengembalikan uang itu kepada rakyat setiap bulan. Dengan cara ini, tidak hanya pajak dapat dikurangi, tetapi juga akan ada uang untuk bantuan bencana. Perbendaharaan pribadi? Para abdi dalam tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, mereka langsung mengerti dan kaget. *CK. Benar, kita bisa membangun perbendaharaan pribadi. Mengapa mereka tidak memikirkan ini? Bangun perbendaharaan pribadi, biarkan orang-orang menyetor tabungan harian mereka ke perbendaharaan pribadi, dan hanya perlu mengembalikan uang itu kepada orang-orang setiap bulan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk bantuan bencana. Ketika bantuan bencana selesai, ketika perbendaharaan negara penuh, mereka dapat menyetor uang kembali. Selama ada sejumlah uang di perbendaharaan, tidak perlu khawatir kekurangan uang. Ini adalah ide yang sangat jenius. Para abdi dalam yang hadir bukanlah orang biasa-biasa saja, dan hanya perlu berpikir dengan hati-hati untuk memahami poin-poin penting. Metode Suke tidak lebih dari membangun bank milik negara. Tapi konsep maju semacam ini, di kerajaan Tang Timur, hanyalah strategi mengejutkan untuk memerintah negara. Para abdi dalam semua tercengang. Apakah ini masih kaisar mereka yang bodoh dan tidak kompeten yang hanya tahu bagaimana mengejar mimpinya? Apakah mereka bermimpi? Strategi hebat untuk mengatur negara, apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dipikirkan oleh otak kecilnya yang lucu? Yang mulia bijak, rencana ini layak. Atas nama rakyat, punggawa ini berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah membuat rencana yang begitu bagus. Yang Mulia bijaksana. Semua anggota istana mulai memuji rencana Suke. Bahkan ada anggota istana tua yang dengan tegas mendukung Suke dengan air mata mengalir di wajah mereka, bersujud dan menangis di tempat. Kaisar sebelumnya, apakah Anda melihat ini? Yang Mulia telah dewasa. Dia benar-benar tahu bagaimana mengatur negara? Masalah ini akan diserahkan kepada Perdana Menteri Li. Untuk cara melaksanakannya, saya sudah menulis panduan. Setelah sidang, Anda dapat menemukan saya untuk itu. Suke melambaikan tangannya, dengan mudah mengesampingkan masalah ini. Di sampingnya, wajah Xuan Yuan Wanrong sudah dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Orang ini sebenarnya punya rencana, dan itu sangat mudah. Dengan sangat cepat, di tengah hiruk-pikuk, sidang pengadilan berakhir. Setelah sesi pengadilan berakhir, keduanya sekali lagi pergi berdampingan, berjalan di Taman Kekaisaran. Di samping mereka ada pohon yang penuh dengan bunga persik, merah cerah dan mempesona. Tapi Xuan Yuan Wanrong tidak punya waktu untuk menghargainya, hatinya sedikit rumit. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa bencana yang membuatnya kehabisan akal akan dengan mudah diselesaikan dengan beberapa kata dari Suke. Setelah ragu-ragu sejenak, Xuan Yuan Wanrong akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya, metode perbendaharaan pribadi ini, apakah itu benar-benar idemu sendiri? Ah, kalau tidak, atau aku bertanya pada pengemis acak di jalan? Suke berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang, kamu sama sekali tidak cocok untuk memerintah negara, jangan memaksakan diri. Xuan Yuan Wanrong tidak menanggapi ini, tetapi melemparkan sebuah token dengan punggung tangan. Dengan token ini, Anda dapat memobilisasi pasukan dari 6 departemen. Oke, Suke mengambil token itu, wajahnya penuh kegembiraan, berbalik dan hendak pergi. Melihat Suke sedang terburu-buru, Xuan Yuan Wanrong mau tidak mau bertanya, apa rencanamu dengan token ini? Apa yang akan kamu lakukan? Infus, kata Suke tanpa menoleh. Infus, cairan apa? Xuan Yuan Wanrong terkejut, tidak mengerti. Suke menghentikan langkahnya, menoleh, dan menunjukkan senyum cerah, aku merindukanmu, Ye. Atas perintah Xuan Yuan Wanrong, Suke meninggalkan Taman Kekaisaran dan langsung pergi ke Kementerian Pekerjaan. Menteri Pekerjaan adalah seorang pria berkulit gelap dan kurus, terlihat berusia sekitar 40 tahun. Melihat Suke tiba, ekspresi menteri tiba-tiba berubah ketika dia buru-buru bangkit untuk menyambutnya.
berkata dengan senyum menjilat, "Yang mulia, bagaimana Anda menemukan waktu untuk datang ke sini?" Suke dapat mendengar ketakutan dalam suara lawannya dan memandangnya dengan senyum yang bukan senyuman. "Apa, Menteri Pekerjaan sepertinya tidak menyambut raja ini?" Hati Menteri Pekerjaan bergetar ketika dia buru-buru menjelaskan, "Apa yang kamu bicarakan? Rahmat yang mulia adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh subjek yang rendah hati ini." Meskipun dia tampak ramah di permukaan, dia saat ini mengaum dengan gila-gilaan di dalam hatinya. "Tidak meminta lebih adikmu. Apakah penguasa yang tidak mampu ini tidak tahu apa yang terjadi? Anda datang untuk mengganggu saya lagi?" Menteri Pekerjaan memiliki senyum jelek dan kaku di wajahnya. Dari 6 kementerian Tang Timur, selain Menteri Ritual Gong Qiwei yang selalu mengikuti di belakang Suke, Menteri Pekerjaan inilah yang paling menderita. Setiap kali Suke memiliki ide aneh, dia akan segera lari ke Kementerian Pekerjaan untuk bereksperimen. Untungnya, Xuan Yuan Wanrong kemudian memerintahkan agar Suke dilarang melakukan apapun di 6 kementerian, sehingga membatasi tindakan ceroboh Suke. Siapa sangka penguasa yang tidak mampu ini akan datang lagi hari ini. Rasa takut dikuasai oleh penguasa yang tidak mampu kembali muncul di hati Menteri Pekerjaan. "Zhang Tua, ikut aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Suke tahu dari ingatannya bahwa pihak lain bernama Zhang Kaiyun. Saat ini, dia datang dan hendak membawa seseorang pergi. Tubuh Zhang Kaiyun bergetar seolah-olah dia menderita PTSD, berkata dengan sedih, "Yang mulia, subjek sederhana ini masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Jika ada sesuatu, dapatkah Anda pergi mencari Gong Qiwei?" Dia tidak ragu sama sekali, menjual rekannya. Gong Qiwei selalu mengikuti di belakang penguasa yang tidak mampu ini, jadi lebih baik dia mati daripada dirinya sendiri. "Kamu benar-benar tidak ingin pergi denganku?" "Yang mulia, subjek rendah hati ini benar-benar sibuk dengan urusan resmi. Jika saya pergi sekarang, akan terjadi kekacauan besar." Suke menyipitkan matanya sedikit dan mengeluarkan medali emas dari pinggangnya. "Zhang Tua, lihat ini." Zhang Kaiyun melihat tindakan Suke dan bertanya-tanya apakah penguasa bodoh ini akan menculiknya. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di depan matanya. "Apa-apaan? Emas? Medali emas?" Mata Zhang Kaiyun membelalak, dan rahangnya menganga. "Astaga, perintah transfer dari 6 kementerian. Bukankah benda ini dibawa oleh permaisuri? Bagaimana bisa ada di tangan penguasa yang tidak mampu ini?" Memikirkan hal ini, Zhang Kaiyun tiba-tiba menatap Suke dengan tatapan rahasia. Penguasa berkepala kacau ini, mungkinkah dia tidak tahan lagi, jadi dia membunuh permaisuri dan merebut perintah pemindahan 6 kementerian untuk persiapan pemberontakan? Tidak, bahkan jika dia benar-benar melakukannya, itu tidak akan dianggap sebagai pemberontakan. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya. Tunggu, maka itu hanya bisa dicuri? Perintah pemindahan 6 kementerian memungkinkan orang-orang dari 6 kementerian untuk dimobilisasi sesuka hati. Tidak perlu dekret kekaisaran. Suke berkata dengan tenang, "Jadi, Zhang Tua, sebaiknya kamu ikut denganku. Kami adalah teman lama, dan aku tidak akan menyakitimu." Dalam ingatannya, mantan kaisar kecil itu sebenarnya sangat kreatif dan telah mengotak-atik banyak hal baik di Kementerian Pekerjaan. Namun kemudian, untuk melawan sistem pernikahan feodal tradisional, ia menjadi seorang fantasi yang memimpikannya cinta bebas sepanjang hari. Pernikahan benar-benar berbahaya. Sungguh bencana keluarga pelaku yang baik. Tetapi untuk beberapa alasan, meskipun Suke mengeluarkan perintah transfer, Zhang Kaiyun menjadi lebih ketakutan dan menolak untuk pergi bersamanya apapun yang terjadi. "Bahkan jika aku, Zhang Kaiyun, mati di sini hari ini, atau melompat dari sini, aku tidak akan pergi dengan penguasa bodoh sepertimu." Zhang Kaiyun memeluk kaki kursi dengan erat dan berteriak sekuat tenaga. Suke langsung terhibur. Jika orang yang tidak mengetahui kebenaran melihat ini, mereka akan berpikir bahwa dia adalah pemerkosa yang ingin menodai ketidakbersalahannya. Setelah berpikir sejenak, dia berjongkok dan perlahan mendekati Zhang Kaiyun. Zhang Kaiyun tampak gugup. Di dalam hatinya, Suke pasti sudah gila. Mungkin dia sudah membunuh permaisuri dan merebut token untuk membersihkan istana. Dia, Zhang Tua, pasti tidak akan mengasosiasikan dirinya dengan penguasa bodoh.
Dia lebih suka menjadi bambu di angin daripada menjadi pelayan penguasa bodoh. Memintanya bekerja untuk penguasa bodoh ini sama sekali tidak mungkin. Zhang Tua, karena kamu sangat tidak rela, tampaknya penghargaan untuk menemukan tanaman baru ini dengan hasil 40 batu permu harus diberikan kepada orang lain. Suara Suke seperti nyamuk, mengebor ke telinga Zhang Kaiyun. HMPH, tanaman baru omong kosong, hanya 40 batu. Sialan, 40 batu? Zhang Kaiyun benar-benar tercengang. Lelucon macam apa yang dimainkan penguasa bodoh ini? Sekarang seluruh negara menanam gandum, hasil permu tidak lebih dari 5 ton, dan ini dianggap panen yang relatif baik. 40 batu permu, dan dia menyombongkan diri tanpa angin? Namun, selama periode waktu ini, Suke telah mengumpulkan banyak poin akting tangguh melalui berbagai aksi akting tangguh. Dia telah lama menukar semua jenis varietas tanaman yang baik dalam sistem. Poin utamanya adalah barang-barang ini juga sangat murah dan dapat ditukar dengan banyak hal. Zhang Tua, kamu sepertinya tidak percaya padaku? Mengapa kamu tidak melihat ini? Saat Suke berbicara, dia mengeluarkan kentang dari dadanya dan menatap Zhang Kaiyun sambil tersenyum. Zhang Kaiyun bingung. Dia mengambil kentang dan meletakkannya di depan hidungnya untuk menciumnya. Dia bingung, Yang Mulia, apa ini? Kentang, kamu bisa memakannya. Hei, ini belum dimasak, kamu tidak bisa memakannya. Aku sudah memasaknya. Suke menghentikan Zhang Kaiyun yang ingin makan kentang mentah. Dia merogoh dadanya dan mengeluarkan kentang yang sudah matang dan menyerahkannya, kupas dulu sebelum kamu memakannya. Hanya dengan ini, cukup bagi orang-orang untuk tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Ini? Bisakah itu benar-benar dimakan? Zhang Kaiyun sedikit takut. Dia merasa kaisar ini agak aneh hari ini. Kamu tidak percaya padaku? Lalu aku akan memakannya untuk kamu lihat? Suke mengangkat alisnya. Hambamu yang rendah hati tidak berani. Zhang Kaiyun menjawab dengan tergesa-gesa. Dia dengan cepat mengupas kulitnya dan memasukkan kentang ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, Zhang Kaiyun merasa seperti tersengat listrik. Dia gemetar hebat dan berdiri terpaku di tanah. Dia tercengang. Tekstur lembut yang meleleh di mulutnya, aroma D asteris menet ini. Itu terlalu enak. Pada saat ini, Zhang Kaiyun hampir ingin berteriak keras. Hal yang disebut kentang ini sebenarnya sangat lezat, dan juga sangat mengenyangkan. Jika itu benar-benar dapat menghasilkan 40 batu permu, itu pasti cukup untuk memberi makan orang-orang Tang Timur, dan itu akan lebih dari cukup. Yang Mulia, hal ini. Zhang Kaiyun memandang Suke dan bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Suke melihat antarmuka sistem yang telah meningkat 10 poin sulit dan wajahnya sudah mekar dengan gembira. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Jangan tanya, ikuti aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat dan kamu akan tahu. Suke melambaikan tangannya dan berjalan keluar ruangan. Zhang Kaiyun berhenti sejenak dan mengikuti dari dekat. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di pinggiran kota. 10 mil lagi dan kita akan berhenti. Suke memberitahu kusir arahnya. Selama ini, dia tidak hanya pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan musik. Bahkan, dia juga mengenal beberapa orang dan mengatur agar bawahan yang dapat diandalkan melakukan sesuatu untuknya. Misalnya, membuka lahan dan menanam beberapa tanaman. Terakhir, dia bahkan menggunakan sistem untuk mempercepat proses pematangan. Ketika mereka berdua tiba, semua tanaman sudah matang dan pepohonan dipenuhi buah-buahan yang menyenangkan. Zhang Kaiyun berdiri di punggung lapangan, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Hasil seperti itu permu, ini gila. Dia menggosok matanya dan melihat ke ladang di depannya yang penuh dengan hasil panen. Setelah memastikan bahwa itu nyata, dia tidak bisa menahan air mata. Yang Mulia memang penguasa yang bijak. Tang Timur kita memiliki kaisar seperti Yang Mulia. Itu adalah kekayaan negara kita dan kekayaan rakyat. Yang Mulia, apalagi yang perlu Anda lakukan? Serahkan semuanya pada subjek sederhana ini. Subjek sederhana ini akan memberikan segalanya untuk membantu Anda menyelesaikannya. Zhang Kaiyun benar-benar membuang pikiran sebelumnya. Tanaman dengan hasil 40 batu permu, belum lagi dia bekerja. Bahkan jika dia dibunuh sebagai pengorbanan ke surga untuk ditukar dengan tanaman ini,
itu masih akan menjadi keuntungan besar. Apa, Anda mengatakan bahwa Suke adalah penguasa yang bodoh? Omong kosong, dia adalah penguasa bijak di hatiku. Zhang Tua, kalau begitu masalah ini, kami akan menyerahkannya padamu untuk ditangani, kata Suke sambil tersenyum. Subjek yang rendah hati ini pasti akan melakukan yang terbaik. Zhang Kaiyun segera berlutut di tanah dan berteriak keras. Hari itu, Suke menyerahkan metode penanaman dan benih tanaman ini kepada Zhang Kaiyun, membiarkan dia mencoba menanamnya sendiri. Bagaimanapun, penanaman tanaman masih bergantung pada tanah dan lingkungan. Jika dia curang dan membiarkan sistem mempercepat pematangan, efeknya tidak akan terlihat. Hanya dengan membiarkan Zhang Tua secara pribadi menanamnya sekali, dia dapat memastikan apakah mereka benar-benar dapat menghasilkan 40 batu permu. Zhang Kaiyun bergegas kembali ke Kementerian Pekerjaan dengan wajah penuh semangat, mengumpulkan orang-orang dan memulai rencana pertanian. Adapun Suke, dia melanjutkan ke divisi lain. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan dengan 6 menteri. Setidaknya Xuan Yuan Wanrong tidak mendapat kabar apapun, kecuali masalah dengan Zhang Kaiyun. Lagi pula, mereka berdua pergi ke pinggiran kota bersama, kecuali mata-mata itu buta, tidak mungkin untuk tidak melihat mereka. Di kamar tidur, asap cendana perlahan melayang, menciptakan suasana yang melamun. Xuan Yuan Wanrong setengah bersandar di tempat tidur, dikelilingi tirai kasa untuk menghalangi cahaya. Mata-mata itu berlutut di depan tempat tidur, melaporkan semua yang telah dilakukan Suke secara mendetail. Kamu boleh pergi. Setelah mendengarkan, Xuan Yuan Wanrong memerintahkan dengan lembut. Mata-mata itu menanggapi dan mundur, seluruh ruangan mendapatkan kembali kedamaiannya. Xuan Yuan Wanrong membolak-balik file di tangannya, matanya penuh keraguan. Apa yang orang ini lakukan? Apakah dia benar-benar sibuk dengan urusan negara? Mustahil, dengan karakternya yang seperti itu, alangkah baiknya jika dia tidak menimbulkan masalah dan menimbulkan kekacauan di dunia. Tapi, kenapa dia merasa ada yang tidak beres?